Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Ajaran Buddha tidak hanya tentang pemahaman mendalam tentang penderitaan dan cara mengatasinya, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip yang dapat membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih dengan orang lain. Dalam Digha Nikaya 3, halaman 152 dan 232, Anguttara Nikaya 2, halaman 32 dan 248, serta dalam Anguttara Nikaya 4, halaman 218 dan 363, disebutkan ada 4 macam dhamma yang menarik hati. 4 macam dhamma yang menarik hati ini adalah pedoman untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan sosial kita. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi setiap prinsip dengan mendalam. Dana atau memberi, piyawaca atau berbicara dengan penuh kasih, atacarya atau melayani dengan tindakan yang bermanfaat, dan samanatata atau kesetaraan. Yang pertama, dana atau memberi. Dana adalah tindakan memberi, yang merupakan salah satu fondasi dari praktik spiritual dalam ajaran Buddha. Memberi tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup waktu, perhatian, pengetahuan, dan dukungan emosional. Ketika kita memberi dengan tulus, kita menciptakan hubungan yang penuh kehangatan dan saling percaya. Orang yang menerima pemberian kita merasa dihargai dan dicintai, sehingga timbul ikatan emosional yang kuat. Contohnya, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah teman, dan contoh lain adalah membagikan pengetahuan yang bermanfaat. Praktik ini membantu kita mengurangi keserakahan dan egoisme, serta meningkatkan rasa syukur. Memberi juga menciptakan energi positif yang dapat kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan dan kebahagiaan. Jenis yang kedua adalah piyawaca atau berbicara dengan penuh kasih. Piyawaca adalah seni berbicara dengan kata-kata yang lembut, penuh kasih, dan membangun. Ini bukan sekedar berbicara dengan sopan, tetapi juga menggunakan kata-kata yang membawa kedamaian dan menginspirasi. Kata-kata memiliki kekuatan besar untuk menyentuh hati seseorang. Ketika kita berbicara dengan penuh kasih, orang lain merasa didengar dan dihargai, yang mempererat hubungan emosional. Contohnya, memberikan pujian yang tulus, menghibur teman yang sedang sedih, berbicara tanpa menyakiti hati orang lain, meskipun sedang menyampaikan kritik. Berbicara dengan kasih mengajarkan kita untuk menjaga pikiran dan ucapan tetap selaras. Ini membantu kita mengurangi kemarahan dan kebencian, serta meningkatkan kualitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis yang ketiga adalah atacarya atau melayani dengan tindakan bermanfaat. Atacarya adalah tindakan nyata untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Ini adalah manifestasi dari cinta kasih dalam bentuk tindakan yang memberikan manfaat langsung kepada orang lain. Tindakan bermanfaat adalah bukti nyata dari kepedulian kita. Ketika seseorang melihat kita membantu dengan tulus, mereka tidak hanya merasa dibantu, tetapi juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Contohnya, membantu tetangga yang kesulitan, menjadi relawan di panti asuhan atau rumah sakit, dan mendukung teman yang sedang berjuang menghadapi tantangan hidup. Praktik spiritual atacarya mengurangi kecenderungan egois dan meningkatkan rasa empati. Dengan melayani orang lain, kita juga merasa lebih bermakna dan bahagia. Jenis yang keempat adalah samanatata atau kesetaraan. Samanatata adalah sikap melihat semua makhluk sebagai setara tanpa membedakan status, ras, agama, atau latar belakang lainnya.
Ini adalah prinsip dasar cinta kasih universal. Ketika kita memperlakukan semua orang dengan setara, kita menciptakan hubungan yang bebas dari prasangka dan diskriminasi. Hal ini membuat orang merasa dihargai dan diterima apa adanya. Contohnya, menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda, bersikap ramah kepada siapapun tanpa memandang status sosial, dan memberikan bantuan tanpa memilih-milih. Kesetaraan membantu kita melepaskan rasa superioritas atau inferioritas. Dengan mengembangkan sifat ini, kita bisa merasakan kedamaian yang mendalam dan mengurangi konflik dalam hubungan sosial. Jadi, 4 macam damai yang menarik hati, dana, piyawaca, atacarya, dan samanatata adalah pedoman hidup yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi orang lain, tetapi juga memperkaya kehidupan kita sendiri. Dengan menerapkan keempat prinsip ini, kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan mendalam, sekaligus mengembangkan kualitas batin yang luhur. Mari jadikan 4 dhamma ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan ini kepada orang-orang di sekitar Anda.